Oke, sebelum lu semua menyaksikan konten di video ini, gue akan perkenalkan dulu salah satu produk minuman yang berkhasiat, yang minuman kesehatan, yaitu produk dari Volten, yaitu berupa kopi ya. Kopi ini bukan sembarang kopi. Kopi ini berkhasiat menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan penyakit-penyakit berat seperti stroke, bahkan jantung. Udah banyak banget testimoninya sembuh dengan kopi ini. Nah, ini salah satu bisa jadi ikhtiar ya buat kalian yang yang memiliki penyakit berat gitu. Nah, kenapa kopi ini bisa bermanfaat buat kesehatan? Soalnya kopi ini terbuat dari jahe hitam yang diproduksi di Thailand, dan jahe hitam itu terbukti bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan kopi ini juga sudah melakukan beberapa kali riset yang hasilnya memang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, jangan sampai buang-buang peluang untuk buat kalian yang punya penyakit berat, sekalipun bahkan apalagi penyakit yang bisa dikatakan cukup ringan, segera pesan kopi ini ke nomor yang tertera di sini. Dan kalau kalian mau menjual kembali, bisa dibuka banget open reseller di gue salah satunya, atau di agen kalian yang terdekat. Buat kalian yang kurang suka kopi, di Volten ini juga disediakan susu ya. Susu ini juga enak, susunya juga harum, dan susu ini hasil dari perahan susu sapi New Zealand yang rasanya memang enak banget. Kalau dari kopi ini, hasil dari kopi hitam Brazil, dan ini kalau susu ini dari susu sapi perahan dari New Zealand. Manisnya pun bukan manis buatan kedua minuman ini. Manisnya ini menggunakan yang disebut nano sweetener, yaitu dari tebu hitam yang diolah menjadi manisan yang berkali-kali lebih manis dari gula. Jangan ragu buat nyobain dari dua minuman ini. Jangan ragu juga untuk menjaga kesehatan kita dengan minuman ini. Semuanya bisa dikonsultasiin. Buat kalian yang mau konsultasi atau mau mendapatkan kembali, silahkan bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca, dan gue pastiin kalian gak akan nyesal bisa memilikinya, bahkan mendapat keuntungan juga dari jualannya. Apalagi dari susu ini yang luar biasa harumnya dari kopi ini, yang sebenarnya enggak strong juga kopinya. Kalau testimoni yang paling real itu adalah ada satu teman gue dan banyak keluarga gue yang udah mencobanya. Mereka punya penyakit berat, bahkan penyakitnya jantung, dan ada yang penyakitnya katakanlah udah semacam komplikasi gitu ya. Tapi dengan minum ini, alhamdulillah dengan proses yang alami, mereka sembuh dengan izin Allah tentunya, lewat ikhtiarnya, lewat minuman ini, mereka semuanya sembuh. Dan minimal ada peningkatan kesehatannya gitu ya di antara mereka. Bahkan ada yang tadinya bahkan ibu gue sendiri yang tadinya mau operasi gitu ya, yang tadinya mau operasi malah batal operasinya karena habis minum kopi ini. Bahkan ibu gue itu sebenarnya selama ini belum pernah minum kopi, tetapi dia nggak enak minum kopi ini gitu, dan dia bisa meminumnya tanpa merasakan efek samping, meskipun ada sempat pusing sedikit. Tapi pusing itu bukan karena dari kopinya, tapi karena ibu gue yang belum terbiasa minum kopi. Tetapi akhirnya sembuh dan batal operasinya gitu, dan sembuh total sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi jangan ragu untuk memesan minuman ini. Nomornya sudah ada, tinggal dikonsultasikan. Buat kalian yang mau menjual kembali, sebagai reseller terbuka banget open resellernya. Jaga kesehatan barang-barang, kita ikhtiarkan barang-barang kesehatan kita, dan tidak lupa juga kita berdoa agar kita selalu diberi kesehatan. Oke, selamat menyaksikan. Oke, ini segmen baru ya di video ini. Judulnya adalah Based on Story Mugni, atau disingkat Bos Mugni. Di episode pertama ini, untuk Bos Mugni ini, jadi gini ya, gue punya cerita waktu gue SMA dulu, yang mungkin cerita ini bakal jadi salah satu penyesalan terbesar gue seumur hidup gue ya. Jadi
Ceritanya gini, di tahun 2000, gue itu SMA kelas 2 itu tahun 2010 ya. Pada waktu itu, katakanlah gue naksir sama cewek. Cewek itu adalah mantannya dari sahabat gue. Jadi sahabat gue itu pernah pacaran sama ini cewek. Tapi gue sebenarnya udah mengagumi dia dari sejak awal bertemu ya di kelas gue. Jadi kelas 1 sama kelas 2 itu kan berbeda kelas ya. Kelas 1 itu masih umum, kelas 2 itu dibagi IPS sama IPA. Gue masuk di kelas IPS gue dan bertemu. Jadi dia itu sekelas gue, sekelas sama gue. Oke. Singkat cerita, dia itu jadian sama sahabat gue. Kita masih sahabat sampai sekarang ya. Dan gak pernah gue itu sama sahabat-sahabat gue itu, sama teman-teman gue sama siapapun mau ributin sama cewek sampai detik ini pun. Jadi singkat cerita pacaran, berjalan berbulan-bulan. Ya nggak berbulan juga sih, 2 bulan lah ya. Nah di bulan kedua itu sahabat gue tuh mutusin cewek ini, si A ini mutusin cewek ini karena dia merasa dicuekin gitu ya, merasa dicuekin. Dan itu nggak dibantah. Ketika gue tanya ke cewek itu, dia nggak ngebantah, emang dia nyuekin. Tapi dia nyuekin itu bukan gara-gara dia nggak cinta sama sahabat gue itu, tapi karena dia malu gitu ya. Malunya maksudnya, jadi dia itu ketika malu ketika ketemu sama orang yang dia sukai, bahkan saking malu-malunya nganggap sampai terkesan nyuekin. Nah itu yang dia lakukan ke sahabat gue itu. Cerita mereka putus, dan itu momen putusnya itu pas banget lagi di UTS kalau nggak salah. Nah di UTS itu cewek itu bilang apa ya, sampai nangis, tapi nangis ya itu karena dia cerita gitu kan ya, bagaimana diputuskan. Dan lebih mirisnya lagi, mereka sahabatku itu deket dengan sahabatnya mantan pacarnya itu cewek yang sekelas sama gue itu gitu. Nah mirisnya dia di situ sampai nangis di UTS gitu kan ya, meskipun pada waktu itu pembelajaran belum dimulai ya. Karena gue kan orangnya apa ya, agak celetuk juga waktu itu. Jadi pas dia ngomong tuh kan pengen nangis gitu kan ya, dan gue malah konyolnya malah bicara ya udah nangis aja. Karena dia pakai kacamata ya, buka kacamatanya, nangis beneran. Ya gue kaget lah di situ gitu ya. Ya gue langsung bilang ya gue minta maaf, sorry gitu kan. Bukan maksud gue untuk bikin nangis lu gitu kan ya. Sorry gue minta maaf gitu kan. Ya dia bilang enggak, itu bukan salah gue katanya gitu. Karena dia emang pengen nangis tapi ditahan di rumah. Ya keluapin lah pada hari itu gitu kan. Ya tapi gue coba nenangin dia gitu kan ya. Gue nenangin dia, terus gue temenin dia seharian, bahkan gue bercandain segala macam gitu kan ya. Dan dia di hari itu, berhari-hari ke depannya, kalau menurut yang gue ingat itu, kita sering bareng gitu, sering bareng kesana kemari. Bahkan teman-teman gue nyangkanya gue jadian sama dia gitu. Dan ya tentu saja gue bantah gitu kan ya. Sering bareng, tapi dan gue juga berpikir pada waktu itu apa mungkin gue temenin dia ya gitu ya. Gue temenin dia, ya katakanlah gue bersedia sama dia, ya jadi pacarnya dia segala macam. Ya katakanlah biar dia nggak kesepian kan, segala macam lah. Dan akhirnya gue nyatain perasaan gue ke dia, dan butuh waktu seminggu setelah itu, lalu dijawab sama dia nerima. Ya berjalanlah suatu hubungan itu, meskipun satu kelas ya. Masih berlalu beberapa bulan lamanya, gue merasa ditemenin gitu kan ya. Terus kemudian sisinya, terus dampaknya positif banget gitu kan, baik dalam pembelajaran gue dan juga dalam karir futsal gue waktu itu. Bahkan dia ngehubungin gue duluan gitu kan ya. Bahkan ketika gue latihan, dia pun pamit pulang ke gue gitu kan ya, sengaja nyamperin pada waktu itu. Cuman ya 4 bulan kemudian, setelah berjalannya dari sejak keterangan gue diterima, 4 bulan kemudian barulah terjadi hal yang mengejutkan gitu ya. Dia ternyata bilangnya
kalau dia itu masih suka sama sahabat gue itu, mantannya dia sebelum gue gitu kan. Ya nggak begitu kaget gimana gitu kan ya atas pernyataan dia itu. Dan meskipun memang gue udah lihat perubahannya dia itu semenjak entah 2 atau 3 bulan terakhir ya, tapi karena gue bukan orang yang ribet ya, dia minta apapun gitu kan ya, dia minta, katakanlah dia minta seperti ini seperti itu, ya gue lakuin aja ya, karena memang itu untuk kebaikan ya, oke-oke aja gitu kan ya. Meskipun ya hubungan gue sama dia itu kalau ibaratnya dikenal juga sama seangkatan seenggaknya gitu kan. Seangkatan tahu gue waktu itu pacarnya dia, seangkatan juga tahu dia pacar gue gitu kan ya. Hanya gue dikagetkan aja dengan hal itu. Tapi ya sekali lagi nggak menyudutkan persahabatan gue, karena itu bukan salahnya dia juga, bukan salah sahabat gue itu gitu kan ya. Dan ternyata ketika dikonfirmasi itu dia hanya ngejadiin gue sebagai pelariannya dia doang gitu ya. Karena dia buat ngelupain mantannya itu yang merupakan sahabat gue, dia jadiin sama gue. Dan kenapa dia, kalau memang gak suka, gue bilang ya gue kan gak maksa lu untuk terima gue waktu itu, kenapa lu terima gitu kan. Dia cuma bilangnya untuk memperbaiki image di sekolah aja, memperbaiki image-nya, karena memang dia kan dikenal waktu itu pacarnya itu sebentar gitu kan, terus ganti lagi pacarnya. Nah dia tuh ingin ngilangin image itu dengan cara menerima gue gitu, seperti itu. Mirisnya apalagi ketika pas gue mencoba untuk memulihkan gitu ya, seenggaknya mencoba untuk dapat hubungan kembali sama dia, pacaran kembali sama dia, bukannya diterima dengan baik, malah semakin dijatohin sama dia gitu. Bahkan ada cerita pada waktu itu gue gagal dalam tes perkuliahan, diketawain sama dia gitu kan, dan terang-terangan dia itu bilang seperti itu. Di situ efeknya besar banget, besar sebesar-besarnya, dan mungkin gak akan bisa gue ceritain di sini juga. Yang intinya hubungan yang rusak itu jelas gitu ya. Dan ya nggak hanya sama dia, gue pun pada waktu itu karena masih muda ya dulu, jiwa mudanya itu gimana gitu kan, kita semua pasti ngalamin itu. Gue sempet nggak kumpul dengan kelas gue selama 5 tahun. Dan setelah gue menikah dan punya anak, barulah gue hadir kembali ke bersama kelas gue. Dan ya sampai sekarang, sampai detik ini pun, gue sama mantan gue itu yang sekelas itu dibilang kontak sekata pun gak ada sih. Bahkan ketika pada waktu itu kan acara kumpul sama kelas gue itu di suatu pernikahan anak kelas gue juga, gak ada pembicaraan satu kata pun, dan dia satu-satunya orang yang gak ngobrol sama sekali sama gue gitu kan ya. Meskipun dia ya katakanlah lucu, muji-muji anak gue gitu, gak ada ngobrolan sama sekali. Ya, dan gue gak pikirin hal itu gitu ya. Di sini kenapa gue ceritain hal ini, jadi untuk diambil hikmahnya bareng-bareng ya, bahwa kadang niat baik kita pada seseorang itu belum tentu dibalas baik gitu kan ya. Dan terutama dalam hal pacaran itu ya, kebaikan itu nggak cukup lah ya. Kebaikan itu nggak cukup karena didasar sama perasaan. Kalau dasarnya perasaan gitu ya, kebaikan itu nggak cukup. Bahkan mungkin yang nggak terlalu baik, bahkan nggak baik, itu bisa lebih diterima dalam pacaran anak muda ya. Bisa lebih diterima hal yang nggak begitu baik daripada hal yang baik gitu kan. Jadi, dan bahkan teman gue lagi cewek ya, bilangnya itu gini, ya kalau pacaran gak ada liku-likunya gak rame gitu. Ada istilah seperti itu. Jadi ya ini untuk diambil hikmahnya bareng-bareng. Gak ada maksud gue untuk menyudutkan seseorang, dan gue pun gak sebut siapa namanya gitu kan ya. Dan gue pun ya diambil hikmahnya, meskipun berat luar biasa pada waktu diri gue. Hanya momen itu pula lah yang menyebabkan gue bisa berpikir seperti sekarang gitu kan ya. Bahkan itu rusaknya itu sampai ke karir futsal gue gitu kan ya. Bahkan pelatih gue pada waktu itu bilang, lu itu pemikir katanya gitu ya. Gue ingat banget kata-katanya,
Lu itu pemikir, tapi dalam urusan hati aja kayak orang Korea lo, katanya gitu. Jadi intinya, ya inilah dampak pacaran di waktu muda ya. Niat baik belum tentu dibalas baik, bahkan yang kurang baik bisa lebih diterima dalam pacaran. Nah, itu realita yang ada, karena yang dipikirkan sejak SMA itu hanya have fun-nya doang gitu ya. Dan apa ya, tapi di sini mengambil hikmahnya adalah jangan sekali-kali kita menolak kebaikan lah. Jangan sekali-kali kita menolak kebaikan, karena ketika kita ditimpa keburukan, bahkan kita juga bakal sedih gitu kan. Dan bahkan ada ungkapan kayak gini dari Mario Teguh dulu, itu gue ingat banget. Cewek itu, ya sorry tanpa gue menyudutkan suatu hal, cewek itu misalkan dikasih orang baik dibilang terlalu baik, dikasih orang yang tidak baik bilang cowok semua sama. Nah, ini sebenarnya logika yang membingungkan ya. Tapi gue akan ada logika pembandingnya begini. Dari ungkapan yang lainnya, bahwa begini. Cowok itu semakin banyak uang, semakin nakal. Oke? Cowok itu semakin banyak uang, semakin nakal. Tapi kalau cewek, semakin nakal, semakin banyak uang. Nah, itu suatu logika atau ungkapan perbandingan antara cewek dan cowok. Jadi, hati-hatilah buat kalian yang berpacaran di usia muda. Ya, niat baik itu harus, tetapi ya jangan harus siap pedihnya berkali-kali lipat kalau niat baiknya itu gak diterima dengan baik gitu. Bahkan harus siap dengan perihnya gitu ya, kalau kita mau berniat baik dalam pacaran. Jadi karena belum tentu juga orang itu bisa menerima kebaikan kita, bahkan menyalahgunakannya untuk kepentingannya dia. Dan bahkan juga dia nggak melihat niat baik kita, bahkan lebih melihat keburukan di kita sebenarnya. Seperti itu. Dan ini untuk dibuat pelajaran bareng-bareng lah, terutama buat diri gue juga, buat diri kalian juga, terutama yang buat lagi pacaran. Ya gue doain lah, semoga apa yang kalian cita-citakan semoga bisa tercapai dengan pasangan kalian. Kalau tujuannya hanya untuk have fun doang, sebaiknya udahi aja dari sekarang gitu. Terlalu banyak waktu yang terbuang hanya gara-gara pacaran doang. Jadi masih banyak hal yang bisa diperbuat lebih baik selain dari pacaran itu sendiri ya. Oke. Segitu dulu yang bisa gue sampaikan. Thanks for watching.